Iya Pak, apakah suara saya terdengar Pak? Mantap. Oke. Saya juga optimis dengan apa yang dikatakan Pak Edwin, ya, bahwa kita hanya kemungkinan hanya 2% saja krisis, karena Indonesia banyak ekspor komoditas, Pak. Indonesia banyak ekspor komoditas, ekspor batu bara, CPO, dan menerima uang bermiliar-miliar dolar. Yang kedua, kalau saya lihat, kalau kita resesi atau krisis, ya tentu bank-banknya pada sakit. Tapi ya seperti tadi Pak Edwin bilang, hari ini Credit Suisse harga sahamnya turun 25%. Tapi di Indonesia terjadi sebaliknya. Justru Hmm. bank-bank di Indonesia labanya all time high, paling tinggi sepanjang sejarah. Misalnya BCA labanya 40 triliun laba bersih all time high. Jadi bank-banknya semua sehat sekali. Haleluya. Yang berikutnya menurut saya, kalau kita krisis resesi itu yang mendahului ada IHSG kita akan turun tajam. Ya. Misalnya seperti Maret 2020 ketika COVID, IHSG kita turun sampai ke 3.900. Kalau sekarang IHSG kita masih 6.600, masih kuat sekali gitu. Jadi saya pikir saya optimis apa yang Pak Edwin katakan, bahwa kemungkinan negara kita krisis itu kecil, 2% kata Pak Edwin. Demikian Pak Yakobus. Wow. Jadi kemungkinan Indonesia masuk dalam kategori krisis itu atau resesi itu kecil, gitu ya. Tapi meskipun kecil, kita kan tetap harus berwaspada, betul ya, Pak Edwin ya, Pak Lo ya. Karena orang bisa terjatuh belum tentu karena batu yang besar, tapi karena kerikil yang kecil. Apalagi ketika situasi aman, nyaman, lalu orang menjadi tidak berjaga-jaga, menjadi terlena, itu kerikil itu bisa menjadi sesuatu yang berbahaya. Barangkali Pak Edwin bisa mau tambahkan sedikit tentang hal ini, Pak, awareness, supaya meskipun kecil kita perlu waspada. Kita masih ingat pada waktu dikatakan bahwa COVID tidak akan menerpa Indonesia. Masih ingat ya masa-masa itu, wah Indonesia sudah dikepung dengan corona di sana sini, tapi Indonesia sakti mandraguna. Namun ternyata Indonesia toh mengalami. Nah, bagaimana Pak untuk mengantisipasi hal itu, 2% yang perlu diwaspadai? Iya, terima kasih Pak. Jadi kalau menurut saya sih mungkin kita harus mengerti kira-kira ya kan sektor-sektor apa nih, ini kalau misal kita bicara bisnis, kalau kita bicara investasi ini, nah kita perlu melihat sektor-sektor apa yang elastisitasnya itu memang kecil jika terjadi perlambatan ekonomi tersebut, Pak. Nah ini yang mungkin juga kita perlu antisipasi, dan juga mungkin para bisnismen juga mungkin perlu antisipasi ya. Nah kalau misalnya kita ambil kembali lagi dari statistik ekonometri, Pak. Nah sektor premier itu memang korelasinya itu elastisitasnya hanya 0,51, Pak ya. Nah sementara kalau kita lihat dari sektor sekunder dan tersier itu korelasi itu 0,91 dan 0,96. Artinya kalau misalnya kita bicara bisnis, nah untuk sementara waktu kalaupun memang terjadi goncangan, masuklah ke sektor-sektor primer, Pak. Nah, sektor-sektor, kalau bahasa saya di dalam di dalam market itu sektor-sektor yang defensif, misalnya makanan minuman, ya kan, mungkin juga masuk ke ke telekomunikasi, karena itu basic sekali, defensif ya, dan beberapa sektor yang memang seperti tadi Pak Lo juga katakan, yang terkait dengan sektor yang memang menyelamatkan Indonesia. Kita boleh outperform ketimbang dari negara-negara lainnya, yaitu adalah sektor komoditas, Pak. Nah itu.
Jadi pemilihan sektor bisnis, pemilihan sektor dalam investasi itu penting sekali in order supaya kita tuh boleh dikatakan terhindar atau paling sedikit kita meminimais daripada risiko yang akan kita hadapi. Itu mungkin yang menurut saya sih penting juga. Itu pertama, Pak. Lalu kedua juga dari sisi pengusaha maupun dari sisi mungkin kita sebagai jemaat itu adalah di sisi pengusaha itu juga atau mungkin bisnismen adalah kita udah mulai perlu berhati-hati dalam capex kita dan dalam opex kita, operating expense dan capex kita, ya kan. Jangan sampai kita menghambur-hamburkan capex maupun opex yang nantinya itu mungkin tidak akan membawa dampak yang besar, Pak, bagi pertumbuhan dari perusahaan. Nah, itu juga kita mulai perlu merem atau mungkin kita perlu menghitung ulang lagi, walaupun kita di awal tahun atau di akhir tahun kemarin sudah kita rencanakan, Pak, di dalam RKP kita. Itu dari sisi bisnis maupun dari sisi pengusaha. Lalu dari sisi jemaat, ya itu adalah kita mulai bisa mengatur dalam hal ini adalah spending kita, Pak. Jadi manajemen dari financial planning itu benar-benar harus diterapkan, Pak. Nah, itu supaya kita bisa memanage kita punya pengeluaran, ya kan, against daripada pendapatan kita, Pak. Nah, itu penting juga yang harus kita sosialisasikan kepada jemaat-jemaat di gereja, gitu loh, Pak. Ya, mohon maaf, karena bagaimanapun juga, ya kan, kaki kita masih nginjak di bumi, ya kan, artinya setiap apa yang kita lakukan itu konsekuensi terhadap spending tadi, Pak, atau duit tadi, Pak. Itu juga perlu kita manage, Pak. Seperti itu, Pak. Dari saya, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Pak Edwin. Tadi Pak Edwin bicara tentang sektor-sektor ya yang harus dicermati. Nah, silakan Pak Edwin mungkin paparkan pasca pandemik ini ke depan ya Pak, kira-kira dengan situasi global yang ada di sekitar kita ya Pak ya, sektor-sektor apa Pak yang kiranya itu terdampak dengan krisis di sekitar kita ya, dan sektor-sektor apa yang menurut pengamatan Pak Edwin paling berpeluang hari-hari ini Pak, gitu Pak. Paling kali ada PowerPoint yang boleh dibantu oleh co-host Pak Edwin, silakan ya. Baik, Pak, saya mau izin untuk lihat ke slide 35, mohon dibantu di slide 35. Ya, ini di slide 35 ini kelihatan sekali, Pak, ya, bahwa memang yang tadi saya katakan ya, secara historis beberapa kinerja dari beberapa sektor itu dia positif, Pak. Bisa misalnya terjadi krisis. Jadi kalau kita lihat nilai korelasi yang paling kecil itu adalah dari sektor premier, Pak. Nah, itu yang saya kata tadi, kalaupun terjadi gejolak, ya kan, kalaupun terjadi masalah, ya mungkin kita bisa fokus atau kita bisa switching ke sektor-sektor premier, ya kan. Baru kedua kita lihat ada sekunder, ya kan. Baru kita lihat itu ada dari sektor-sektor dari tertier. Nah, di dalam slide nomor 36 ya, selanjutnya ya. Nah, ini kelihatan sekali kira-kira sektor-sektor apa yang memang potensinya itu rendah sekali, ya kan. Nah, ini kita lihat dari dari potensi rendah ada kesehatan, tadi infokom, ya kan. Nah, ini termasuk sektor-sektor yang rendah. Jadi boleh dikatakan yang akan mungkin bisa masuk dalam tahap mungkin bisa bertahan. Nah, sektor-sektor yang potensinya itu tinggi terkena dampak itu adalah ya tadi, Pak, ya, mungkin adalah manufacturing, ya kan, perdagangan, karena ini kan terkait lagi dengan negara-negara lain, real estate, ya, lalu juga mungkin jasa-jasa lain itu yang
termasuk juga pendidikan dan transportasi ini juga mungkin akan beresiko ya di tahun 2023 ini Pak. Nah ini pemilihan daripada kalau kita bicara businessman atau pengusaha, kita lihat adalah dari potensi dari resiko tersebut ya kan. Nah lalu juga kita lihat oleh karenanya mereka bisa fokus terhadap sektor-sektor yang mungkin bisa istilahnya defensif terhadap krisis tersebut Pak. Nah ini mungkin yang ingin saya tunjukkan dari apa yang akan kita harus lakukan di sepanjang 2023 ini Pak. Ya, jadi sektor yang berpeluang dan sektor yang paling terdampak, Pak Edwin, boleh kembali ditegaskan Pak Edwin? Ya, jadi kalau misalnya kita lihat dari resiko-resiko yang tinggi itu ya tadi ya, jadi dari sektor manufacturing ya kan, real estate ya, lalu juga termasuk sektor di sini adalah mungkin tambang ya kan. Nah itu juga mungkin kalau kita lihat dari analisa statistik ekonometri itu juga akan berpengaruh. Dan resiko yang cukup sedang artinya mungkin juga perlu antisipasi adalah itu tadi ya, transportasi, pendidikan ya, listrik dan gas, konstruksi. Nah itu juga yang termasuk agak sedikit in between ya Pak ya, yang perlu memang kita antisipasi Pak kalau memang terjadi gejolak yang tinggi nanti di semester kedua nanti Pak. Kira-kira demikian Pak. Yang rendah tadi itu ya tadi makanan minuman, pokoknya yang benar-benar berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, infokom ya kan, jadi kebutuhan sekarang itu termasuk potensi yang rendah Pak, akan terjadinya gejolak tersebut Pak. Oh, gitu Pak Edwin. Baik, terima kasih. Nah, ini kaitannya tentu dengan pergerakan investasi juga ya Pak Lo. Nah, bagaimana nih Pak Lo? Pak Lo sebelum memberikan pendapat, kita ingin bertanya nih Pak Lo. Pak Lo ini kan dikenal sebagai investor gitu ya. Kenapa sih Pak Lo kok memilih profesi di bidang investasi ini, kok bukan yang lain gitu? Itu ceritanya gimana dan bagaimana? Silakan Pak Lo. Ya, saya memilih sebagai investor saham karena di bursa saham itu ada uang yang besar. Ada uang yang besar. Ya. Misalnya di Bursa Efek Indonesia sekarang kapitalisasi pasarnya saham-saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia mungkin hampir 10.000 triliun Pak. 10.000 triliun. Jadi ada uang besar di sana. Kita jangan melompat sampai ke Amerika misalnya. Satu perusahaan di sana kalau tidak salah Apple pernah menyentuh harga 2 triliun dolar. 2 triliun dolar itu kalau kali 15.000 itu 30.000 triliun untuk satu perusahaan. Belum yang lain ada Microsoft, ada Google, ada Facebook dan lain-lain ya. Jadi ada uang yang besar sekali di bursa saham itu. Jadi sangat disayangkan kalau seseorang tidak mengenal bursa saham, ya, sangat disayangkan. Di situ ada uang yang besar sekali. Jadi kalau seseorang ingin menjadi orang yang kaya, sebetul bursa saham lah tempatnya. Jadi sangat disayangkan kalau seseorang tidak tahu tentang bursa saham. Di situ ada uang yang bertriliun-triliun, banyak sekali. Sehingga saya memilih menjadi seorang investor saham. Dan yang kedua, perusahaan publik itu menghasilkan produk dan jasa bagi hidup kita. Ya, tadi sudah disebutkan, ada dari pagi kita bangun tidur sampai malam kita tidur, kita pakai produk dan jasa dari perusahaan publik. Ya. Misalnya kita pagi bangun, kita pertama-tama kita ke toilet. Ketika kita lihat toilet mereknya Toto, oh itu produk dari perusahaan publik. Kemudian setelah dari toilet biasanya kita minum. Kalau tidak minum mungkin bisa nasi.
ada Aqua yang sekarang sudah dulu perusahaan publik, sekarang sudah going private ya, ada Cleo dan lain-lain, ada. Kemudian setelah kita minum, biasanya kita mandi ya, kita pakai sabun Lux, kita sikat gigi pakai Pepsodent, kita cuci baju dengan Rinso, itu juga produk dari Unilever, dan terus sampai kita tidur ya. Misalnya rumahnya di mana? Oh, saya tinggal di Kelapa Gading, itu kita beli dari Sumarekon, dari perusahaan publik. Tinggal di mana? Di BSD. Oh, itu juga perusahaan publik. Rumah yang kita beli dari perusahaan publik. Rumahnya di mana? Di Pantai Mutiara. Oh, itu juga perusahaan publik. Yang kebetulan pemegang saham terbesar nomor 2 di Infiland itu saya. Setelah kita beres-beres, sebelum berangkat kerja, kita mungkin sementara kita sarapan pagi, kita lihat TV, kita nonton RCTI, ya. Semua kejadian di dunia ini kita nggak usah datang ke tempat, hanya dari TV saja. Ya. Yang kebetulan di MNC itu saya juga sebagai pemegang saham terbesar nomor 2 di sana. Terus kita berangkat ke kantor, kita mungkin naik mobil sejuta umat, mobil Avanza, ya, yang kita beli juga dari Astra, itu juga perusahaan publik. Kacanya dibuat di mana? Asahi Mas atau Mulia, itu juga perusahaan publik yang buat. Bannya siapa yang buat? Oh, bannya ada Gajah Tunggal di situ. Itu juga pabrik ban terbesar di Asia Tenggara yang kebetulan pemegang saham nomor 3-nya adalah saya sendiri di situ. Ya. Jadi dari pagi sehingga malam kita pakai produk dan jasa dari perusahaan publik. Yang ketiga, perusahaan publik itu menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Contohnya Astra Internasional mungkin sudah menyerap tenaga kerja di atas lebih dari 200.000. Jadi makin banyak lapangan pekerjaan tercipta, tentu negara kita semakin sejahtera. Jadi semakin banyak perusahaan publik, semakin banyak lapangan pekerjaan tercipta, semakin sejahtera bangsa dan negara kita. Semakin besar Bursa Efek Indonesia, semakin sejahtera bangsa dan negara kita. Yang berikutnya, yang terakhir adalah perusahaan publik itu pembayar pajak yang besar. Contohnya gudang garam atau perusahaan tambang batu bara itu bisa 8 triliun setahun bayar royalti itu seperti gudang garam. Jadi pajak dipakai untuk pembangunan, untuk membantu rakyat miskin dan lain-lain. Jadi saya pikir kenapa saya memilih menjadi seorang investor, karena semua itu, Pak. Demikian, Pak. Wow, iya. Yang pertama tadi, Pak, karena di sana itu ada uang yang besar, gitu ya, Pak ya. Nah, tapi masalahnya kan kalau orang mengail ikan besar, umpannya kan juga harus besar, itu, Pak. Nah, apakah itu berarti hanya seorang lokepong saja yang bisa bergerak di profesi ini, Pak? Bagaimana dengan mayority marketplace, ya kan? Mayority marketplace itu kan para eksekutif, karyawan, gitu, Pak, yang mungkin modalnya tidak cukup besar, Pak, untuk mengail ikan besar tadi. Nah, apa nih advice atau nasihat Pak Lo ya untuk hal ini? Kalau misalnya cuman ada katakanlah banyak yang bilang gini, Pak, gaji saja cuma numpang lewat, boro-boro berinvestasi, itu, Pak. Karena gaji, nah nggak, kayaknya yang bisa gitu cuman orang-orang seperti Pak Lo. Nah, itu bagaimana, Pak? Ya kan, apalagi orang bilang kalau investasi mah sampingan aja, kalau ada duit ya berinvestasi, kalau enggak tuh forget it.
gitu Pak ya. Dan lagi pula Pak, maaf ini sekalian Pak, kalau semua orang menjadi investor misalnya Pak, nanti siapa yang kerja gitu Pak, repot juga kan. Bagaimana Pak? Yuk silakan Pak Lo. Pertanyaan yang bagus, Pak. Pertanyaan yang bagus. Eh, Bapak lihatnya saya kan sekarang. Coba Bapak lihat waktu saya masih kecil ya. Ketika saya dilahirkan dari orang yang tidak punya ya, rumah saya juga 4 kali 10 meter, dibuat bukan dari dinding tapi dari dindingnya dari papan ya. Ya, plafonnya juga tidak ada, rumahnya di bawah jalan ya. Sangat jelek sekali rumahnya, dan ketika saya tamat SMA saya tidak bisa melanjutkan kuliah lagi Pak ya. Jadi saya harus bekerja di bank sebagai clerk, pegawai tata usaha tahun 79, itu 1979, gaji saya 20.700. Pekerjaannya hanya disuruh-suruh karena tamatan SMA nggak bisa. Kamu fotokopi, saya fotokopi. Jadi saya mulai dari gaji saya 20.700 lupa. Gaji kecil, hidupnya hemat, sehingga saya masih ada punya sisa uang untuk membeli saham Pak ya. Kalau saya bisa, kenapa orang lain tidak bisa? Yang penting tadi seperti firman Tuhan bilang kepada kita, salah satunya itu harus hidup hemat katanya. Jadi saya meskipun sebagai seorang clerk 11 tahun pegawai tata usaha dengan gaji kecil, saya masih bisa menyisihkan uang untuk membeli saham. 11 tahun lupa, 11 tahun jadi pegawai tata usaha ya. Jadi kalau saya bisa menjadi sekarang ini itu karena berkat Tuhan yang besar dalam hidup saya Pak. Berkat Tuhan yang ajaib dalam hidup saya. Itu mengenai mulai dari uang yang kecil. Pertanyaan kedua tadi Bapak apa saya lupa ya. Yang mengenai mengapa saya dari uang yang kecil ya Pak. Uang yang kalau orang nggak punya gitu. Tadi saya berikutnya apa saya lupa Pak ya. Berikutnya tadi kaitannya dengan apakah semua orang gitu ya Pak ya. Iya. Bagaimana? Ya kalau semua orang jadi investor aja gitu kayak Pak Lo, terus siapa yang kerja gitu Pak? Itu ya Pak ya, karena ada orang berpikir ini juga Pak, bahwa investasi itu hanya sampingan gitu ya. Sementara Pak Lo itu kan menjadi sesuatu yang utama gitu Pak. Oh iya betul, itu pertanyaan Pak saya Pak ya. Pak, kalau semua jadi saya, terus yang kerja siapa? Hampir pertanyaan itu hampir tidak mungkin. Yang ada adalah hampir semua orang tidak berani jadi seperti saya Pak. Jadi termasuk manusia langka ya Pak Lo ya. Kira-kira Pak. Jadi Bapak jangan khawatir karena orang yang berani seperti saya tidak kerja, hanya jadi seorang investor saham itu hampir nggak ada yang berani. Hampir nggak ada yang berani. Saya sudah WFH 27 tahun di rumah jadi investor saham. Apakah berani nggak orang? Nggak kerja di rumah saja 27 tahun. Nggak berani Pak, nggak ada yang berani. Jadi profesi saya ini sangat langka, hampir tidak mungkin kalau semua orang berani jadi saya. Ya, semua nggak berani. Yang kedua, tadi Bapak katakan pekerjaan sampingan dan utama. Orang lain semua berinvestasi di saham itu hanya sampingan Pak. Kecuali saya yang utama. Saya yang utama. Kenapa buat saya utama? Karena menjadi seorang investor saham itu begitu nikmat dan orang tidak tahu ya, begitu nikmat. Ada seorang di dunia ini yang hanya berinvestasi di bursa saham mempunyai uang sampai 100 miliar dolar Pak. Ya, nikmat sekali ya. Sampai bisa memiliki uang 100 miliar dolar hanya dari berinvestasi
di saham. Dan orang tersebut usianya sudah 93 tahun, masih bisa cuan besar, Pak. Ya. Mungkin kalau kita usaha lain, capek sekali. Tapi orang tua yang umur 93 tahun ini, Warren Buffett ini, usia 93 tahun lalu masih untung dari investasinya di Apple itu 1.720 triliun. Ini profesi yang betul-betul sangat nikmat sebetulnya. Harusnya jadi usaha pokok, tapi orang semua jadikan sampingan, ya, jadi sampingan. Oh, gitu ya. Oke, Pak Lo. Tapi itu nikmat sekali. Bisa cuan 1.720 triliun tanpa melakukan apa-apa, loh, Pak. Hanya dan simpan saja, tidur saja, Pak. Iya. Oh, gitu. Tapi itu semua Bapak mulai dari hal kecil dulu kan ya, Pak Lo ya, tidak langsung besar dari hal kecil. Dan itu Bapak start ketika Bapak masih istilah Bapak menjadi clerk ya waktu itu ya. Betul, Pak. Ya. Semua itu mulai dari kecil, Pak. Dari besar kan nggak punya. Saya kan orang nggak punya, Pak. Bagaimana dari besar? Nah, ini dia ya. Ini pertama tadi wisdom yang harus kita semua tangkap baik-baik ya. Semua dimulai melakukan yang terbaik yang Tuhan percayakan bagi kita sambil mulai berani berinvestasi. Itu ya Pak Lo ya, dari hal yang kecil. Dan itu hanya bisa terjadi juga tadi Pak Lo sempat singgung tentang gaya hidup hemat Pak Lo. Nah, tolong bagikan hal ini karena rasanya sebutan Warren Buffett Indonesia itu melekat kepada Pak Lo bukan hanya karena Pak Lo bergerak di investasi, tapi gaya hidup hemat itu ya Pak Lo ya. Ini penting karena generasi ini yang penting penampilan katanya mentereng gitu ya. Nah, Pak Lo boleh cerita Pak, berbagi wisdom supaya kita semua boleh belajar sesuatu Pak tentang gaya hidup yang baik yang seharusnya kita lakukan. Memang kalau belajar gaya hidup hemat dan sederhana harus belajar dari saya, Pak. Ya. Saya jadi 11 tahun dengan gaji kecil masih bisa punya uang sisa diberikan saham. Jadi seorang pegawai tata usaha dengan gaji kecil, saya terbuka saja pertama kali saya bekerja di bank ya 20.700 tahun 79, sama uang makan 1.300 ya kira-kira sebulan 50 tahun 1979. Sampai tahun 90 saya masih jadi 350.000 Pak. Dan saya gaji yang kecil itu sangat hidup hemat dan sederhana itu sampai masih punya uang sisa untuk diberikan saham. Mungkin orang lain mungkin habis bulan ya habis nggak ada tanpa sisa. Mungkin udah utang sana utang sini gitu. Ya. Jadi mengenai budaya pamer ya Pak ya. Itu menjadi kaya itu penting Pak. Tetapi kelihatan kaya tidak penting. Menjadi kaya itu penting. Kelihatan kaya tidak penting. Bahkan karena ingin terlihat kaya, bisa menghabiskan uang banyak, Pak. Contohnya, kalau seseorang ya mau pamer, beli mobil, mahal-mahal, mobil. Orang itu lupa, mobil yang mahal itu depresiasi. Mulainya setiap tahun tambah berkurang. Dan akhirnya ujungnya jadi tua. Berapa banyak uang dia yang dihabiskan karena membeli mobil. Coba kalau uang dia itu jangan dibelikan mobil, tapi dibelikan saham, terus dia meningkat terus seperti harga saham BCA ketika go public. Ini bukan rekomendasi membeli, ya. Tapi ini cuma contoh kasus saja. BCA itu 23 tahun yang lalu go public hanya 1.400. Dia sudah split 1 jadi 2 jadi 4 jadi 8 jadi. Kalau sekarang harga sahamnya 8.000 lebih itu jadi 350.000. 350.000 dari 1.400 selama 23 tahun itu
kenaikannya kira-kira mungkin 24.000% ya, sekitar segitu saya hitung cepat saja. Kalau dia 23 tahun yang lalu dia beli saham BCA, naik 24.000%. Tapi ketika dia beli mobil, 23 tahun kemudian mobil mewah, mungkin jadi besi tua, nggak ada nilainya lagi sekarang. Oh, gitu ya. Selain dia rugi, kedua, beli mobil mahal juga, beli mobil mahal, dalam soal investasi ruginya besar. Tapi dalam gaya hidup pamer itu juga bahaya, Pak. Kenapa? Satu, membuat orang lain jadi iri, Pak. Membuat orang lain jadi iri kepada hidup. Yang kedua, bahaya juga di jalan. Kalau orang tahu, pikir, waduh mobilnya mewah ini pasti orang kaya, bisa dirampok, Pak. Bahaya juga untuk dirinya sendiri. Jadi kira-kira begitu, Pak. Terima kasih Pak Lo. Ya, menjadi kaya itu anugerah Tuhan ketika kita melakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan termasuk berhemat ya Pak Lo, ini yang satu hal penting, tidak bergaya hidup konsumtif ya, sok kaya apa tadi, terlihat kaya gitu ya Pak ya, supaya dipandang orang, ternyata itu akibatnya tidak baik, membuat orang iri hati, tapi juga membuat diri kita sendiri menjadi tidak dapat menyisihkan apa yang seharusnya kita sisihkan untuk berinvestasi. Itu ya Pak Lo ya. Jadi memang ada bedanya ya Pak ya antara hemat atau irit dengan pelit, itu ya Pak Lo. Bedanya apa Pak? Betty ya Pak? Bedanya tipis, Pak. Bedanya tipis. Cuman kalau hemat itu berkonotasi irit, dan hemat itu berkonotasi positif, sedangkan pelit itu berkonotasi negatif. Kan ada peribahasa mengatakan hemat pangkal kaya, Pak. Jadi punya konotasi yang positif dan baik. Baik, terima kasih Pak Lo, juga Pak Edwin ya. Nanti kita kembali ke Pak Edwin lagi. Nah, barangkali ada dari para peserta yang akan mengajukan pertanyaan ya, 1, 2, atau 3 pertanyaan. Mungkin dimulai dari partisipan di sini. Tadi sudah saya lihat ada yang menyiapkan pertanyaan dari Pak Jansen, mungkin Pak Jansen, atau Pak Anwar ya, sudah menyiapkan pertanyaan. Yang lain silahkan, pertanyaan bisa diajukan Bro Nixon melalui raise hand atau ya silakan ya. Oke. Baik, sambil menunggu pertanyaan yang masuk pada panitia, silakan Pak Anwar dulu, mungkin Pak Anwar, silakan Pak Anwar. Terima kasih Pak Yakobus. Saya ada pertanyaan untuk Pak Lo Keng Hong. Bapak, saya sebagai pembina banyak anak-anak muda, ya baik di kota maupun di desa, termasuk mahasiswa Pak Lo Keng Hong. Ya Pak Anwar. Nah, banyak pengusaha maupun guru-guru sekarang mengajarkan muridnya berinvestasi saham. Yang saya lihat itu mereka berinvestasi saham itu rata-rata jangka pendek. Tidak banyak yang jangka panjang seperti Bapak atau dengan hati-hati. Pertanyaan saya adalah satu Pak. Bagaimana Bapak memberikan saran kepada anak muda supaya tidak salah langkah Pak di dalam investasi saham ini? Itu pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Tapi Pak, pertanyaan yang bagus sekali. Kalau anak-anak muda sudah diajarkan saham Pak sejak dulu. Karena saya termasuk orang yang tahu saham sangat telat. Saya tahu saham, mengenal saham itu ketika usia saya umur 30 Pak. 30 sangat terlambat. Sedangkan Warren Buffett sudah membeli saham ketika usia 11 tahun Pak. Jadi kalau dia bisa menjadi investor saham yang hebat itu, dia sudah mulai ketika usia 11 tahun. Tapi tentu saja harus berhati-hati. Seorang yang membeli saham, dia harus tahu apa yang dia beli. Jangan pernah beli kucing dalam karung. Jangan pernah kita tidak tahu apa yang kita beli kucing dalam karung. Karena Tuhan itu Maha Pengampun.
tapi bursa saham tidak kenal belas kasihan. Bursa saham tidak pernah memberi ampun kepada orang yang tidak tahu apa yang dia beli. Jadi buat orang-orang muda, bacalah buku-buku Warren Buffett. Bacalah buku Warren Buffett. Kemudian sebelum membeli saham, bacalah annual report. Jangan pernah membeli saham sebelum mempelajari annual reportnya. Karena di annual report itu kita bisa tahu manajemennya siapa, direksi dan komisaris siapa, pemilik perusahaan, pemegang saham mayoritasnya siapa, apakah mereka orang yang jujur dan berintegritas, atau mereka bukan orang jujur yang suka mengambil uang perusahaan. Karena kalau perusahaan itu dipegang oleh orang yang tidak jujur dan tidak berintegritas, sangat berbahaya sekali, uang kita bisa habis nanti. Yang berikutnya kita lihat juga bidang usahanya apa sih? Karena ada sektor usaha yang baik, ada sektor usaha yang jelek, tadi sudah dipaparkan oleh Pak Edwin. Ada usaha yang bagus, ada yang usaha yang jelek. Bagi saya, usaha yang bagus itu ada 3. Ada consumer good, barang-barang konsumsi, tapi saya tidak pernah beli. Meskipun saya tahu ini usahanya bagus, saya tidak pernah beli. Karena valuasinya tidak murah, ya, valuasinya mahal. Yang kedua, sektor usaha yang kedua adalah perbankan. Ya, tadi saya sudah sebutkan, bukan rekomendasi membeli, tapi ini contoh kasus. Karena BCA labanya sampai 40 triliun. Perusahaan mana sih yang bisa laba 40 triliun? Ya. Saya punya saham bank, tapi bukan BCA. Saham-saham bank yang asetnya kira-kira 200 sampai 300 triliun, yang price to book-nya hanya 0,5, 0,6, dan 0,7. Yang murah-murah sekali, masih terdiskon. Labanya besar, labanya 3 triliun lebih, tapi harga sahamnya masih di bawah nilai buku. Yang ketiga, saya paling suka sekali dengan komoditas. Kelapa sawit yang saya beli karena valuasinya murah, kebunan kelapa sawit. Ada juga tambang batu bara, ya, tambang batu bara. Banyak yang saya miliki, itu usaha yang bagus. Kemudian dari annual report itu kita bisa membaca laporan keuangannya, berapa penjualannya, berapa labanya, berapa laba per sahamnya, berapa price earning ratio-nya, berapa modalnya, berapa hutangnya, hutang dolarnya berapa uang kas yang dimiliki, bagaimana dengan piutang dan inventory-nya, apakah itu banyak yang macet, yang bodong inventory-nya. Jadi kita tahu semuanya, berapa nilai buku per sahamnya, berapa price to book-nya, semua kita tahu, baru kita membeli. Kita sedang melakukan investasi, ya. Tapi kita tidak tahu semua kondisi keuangannya, kita membeli, kita sedang berspekulasi. Kira-kira demikian. Jadi anak-anak muda, jangan pernah membeli saham sebelum membaca annual report. Demikian Pak Anwar. Ya, makasih Pak Luhut. Pak Edwin mungkin mau tambahkan? Ya, jadi yang bertanya selanjutnya, tolong Om Cem ya, silakan. Ya, Pak Edwin silakan. Ya, saya setuju sekali dengan Pak Lo, ya, karena memang ada unlimited, ya, source of fund di market, ya, dan ini sudah terbukti sekali, ya, karena apa yang saya sedang kerjakan saat ini itu memang benar-benar kita berhubungan langsung dengan para investor global, ya. Jadi tempo hari, ya, berapa kali lah saya ketemu dengan investor-investor besar, mereka punya kelolaan tuh hampir 1 triliun US dollar, ya. Tempo hari ke Jepang, ketemu dengan investor institusi 965 miliar US dollar, ya. Jadi memang benar-benar unlimited sumber dana yang sangat-sangat tidak terbatas, ya, bukan hanya di Indonesia tetapi di global market. Jadi memang untuk in the future memang
masyarakat kita akan berpindah dari masyarakat yang mungkin banking society menuju market yang masyarakat yang investment society, Pak. Itu yang mungkin juga perlu juga diantisipasi oleh generasi muda, Pak. Sehingga memang tadi benar sekali Pak Lu katakan ya, itu bisa dijadikan juga kalau memang serius ya, menjadi salah satu boleh dikatakan untuk mencari ya, untuk menghidupi untuk kehidupan kedepannya, Pak. Jadi itu setuju sekali dengan Pak Lu ya, karena saya lihat ini satu hal yang tidak banyak dipunya orang, tetapi dipunya Pak Lu itu adalah kesabaran. Itu benar-benar yang istilahnya hal yang sangat premium sekali, hal yang sangat langka sekali ditemui oleh seseorang investor adalah kesabaran. Nah, itu yang saya lihat dari Pak Lu, itu benar sekali, itu memang salah satu kunci juga menjadi seorang investor berhasil adalah kesabaran. Karena ketika saya juga bicara dengan beberapa investor institusi yang memang punya kelolaannya besar sekali, mereka selalu mengatakan kita nggak peduli dengan perkuartalan, kita hanya peduli 5 dan 10 tahun mendatang itu bagaimana corporate action apa yang kalian lakukan ya kan, lalu juga langkah apa yang akan kalian lakukan untuk menciptakan creation value tersebut. Pak, itu kira-kira Pak. Jadi kita mendapat ya tentang transisi masa kita juga menjadi investment society ya. Nah, jadi tadi gambaran di depan bahwa kalau Tuhan izinkan Indonesia berpeluang emas ke depan ini, baik 98% dijauhkan dari resesi, itu menjadi suatu opportunity, kesempatan, bukan hanya untuk bekerja keras, tapi mulai belajar berinvestasi. Ya, tidak semua orang terpanggil berprofesi sebagai investor seperti Pak Lu, tetapi setiap orang harus belajar berinvestasi. Setuju ya Pak Lu ya, Pak Edwin ya? Tidak semua orang menjadi investor, tetapi setiap orang harus belajar berinvestasi. Dan berinvestasi itu bukan berspekulasi atau bermain judi, tetapi oleh Pak Lu tadi dijelaskan mana ladang yang subur, itu dipelajari, annual report-nya, jurnalnya, betul ya Pak Lu ya. Jadi berinvestasi itu bukan berjudi dan bukan Pak istilahnya seperti cari wangsit, gocap cipcup, bukan begitu ya, tetapi semua dipelajari dengan penuh kesabaran. Dan ketika kita menabur suatu tempat yang memang sudah kita doakan, kita pelajari, tunggu dengan kesabaran dan tinggal tidur karena Tuhan memberkati orang yang dikasihinya pada waktu tidur. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, baik. Pertanyaan yang lain silakan tolong dibantu dari co-host. Siapa yang akan bertanya silakan raise hand dan buka kamera. Co-host yang tunjuk silakan. Ya, baik Bapak Ibu. Nanti yang ingin bertanya, saya berharap Bapak Ibu bisa on cam. Lalu yang kedua, jika pertanyaannya sudah ada dalam materi Bapak Ibu yang sudah tadi dengar, saya mohon untuk tidak ditanyakan kembali, gitu ya. Dan kalau seandainya pertanyaan dari masing-masing yang bertanya sudah merupakan gambaran dari pertanyaan Bapak Ibu nih yang sesudahnya, jadi nggak usah dipertanyakan lagi ya Bapak Ibu ya, karena memang saya yakin dan percaya banyak yang ingin bertanya. Oke, dari yang pertama kali untuk resen Pak Yohanes, tapi tidak on cam. Jadi jangan, yang on cam saja deh. Jangan on cam ya. Oke. Baik, Pak Hendra, saya tidak melihat wajahnya. Saya mungkin Pak Hendra silakan. Oke, Pak Hendra silakan. Ya, selamat malam. Ya, singkat ya Pak. Singkat ya Pak. Ya, malam Pak Lokehong. Ini saya mau tanya ke Pak Lokehong. Saya udah sering dengar beliau untuk zooming atau di YouTube. Gini Pak Lokehong, kemarin kan saya sempat lihat YouTube-nya Pak Lokehong bahwa tahun 98 kita tahu itu tahun krisis ya. Dan Pak Lokehong ngedeklar bahwa asetnya turun sehingga dia tinggal memiliki asetnya tinggal 15%. Nah, ketika market turun itulah saatnya kita untuk
beli gitu kan. Nah, pertanyaannya, kira-kira kita harus punya uang cash atau komposisi antara uang cash dengan saham berapa banyak ya Pak Loh Keh Hong, sehingga ketika kita pasar turun kita bisa beli sahamnya gitu. Karena kalau misalnya kan kebanyakan kalau kita market lagi crash ya, kita juga udah nggak punya duit gitu. Itu aja pertanyaannya, makasih. Oke, thank you Pak Hendra. Ya, mungkin diakomodir dulu ya Pak Lo ya. Beberapa pertanyaan langsung nanti Pak Lo langsung tanya sekaligus. Nanti Pak. Oh, oke, silakan Pak Lo. Pak, nanti pertanyaan. Pertanyaan yang bagus Pak Hendra ya. Berapa sih komposisi yang harus kita miliki, uang cash berapa, saham berapa? Susah dibilang Pak. Lihat kesempatan. Misalnya kita menemukan perusahaan yang bagus dan murah, kita mendapatkan Mercy yang dijual di harga bajai, ya. Mercy yang dijual di harga bajai di dunia nyata tidak ada, ya, hanya ada di bursa saham, karena di situ banyak orang yang tidak tahu. Ya. Kalau kita menemukan Mercy yang dijual di harga bajai, tentu yang paling baik adalah kita jangan menyisihkan uang cash sedikit pun, kecuali ya adalah sedikit untuk kehidupan kita sehari-hari aja. Kita dorong uang kita semuanya, jangan disisihkan uang cash hanya untuk kehidupan kita sehari-hari aja. Karena ini kesempatan, ada Mercy yang dijual di harga. Misalnya seperti sekarang, tahun lalu market bagus, ada 2 saham saya yang terjual. Yang satu punya harga saham Penin, saya pemegang saham terbesar 2 di Penin, harga sahamnya naik 170 ke 775 dan saya keluar semuanya. Dan saya memiliki uang cash yang banyak. Ya. Yang kedua, tiba-tiba saya punya coal mining contractor, Petrosi. Saya punya 15% di situ, diakuisisi. Dan saya ikut tender offer dan saya terima uang yang banyak juga. Jadi, ketika sedang memasuki uang krisis sekarang ini, saya juga nggak bisa atur uang saya harus berapa persen. Ya, sampai sekarang, kalau dia krisis datang, saham-saham hancur, wah saya sangat happy sekali. Karena di tangan saya ada uang cash yang banyak sekali, karena habis jual saham tahun lalu. Belum ketemu Mercy yang dijual di harga bajai, jadi masih uang cash itu masih ada di tangan, sangat besar sekali. Ya. Jadi memang susah diatur berapa persen gitu, tergantung kesempatan. Kalau ada kesempatan yang bagus ya dorong semua. Misalnya sekarang tiba-tiba ada saham yang Mercy yang dijual harga bajai jatuh sekali, perusahaan bagus, kita dorong semuanya. Ada tidain buat hidup aja, 100 juta buat hidup cukup, dorong semua nggak apa-apa. Gitu. Jadi begitu kira-kira Pak Hendra. Ya. Jadi untuk mengatur uang berapa persen. Baik, jadi Pak Lo ada satu prinsip bahwa cari peluang Mercy yang harga bajai, itu ya Pak ya. Pak. Kalau harga Mercy, ya kalau ada duitnya sih silakan sih, dan memang itu Mercy berprospek ke depan kali ya Pak Lo ya. Tapi jangan sembarangan membeli ya Pak, karena memang sebenarnya itu prinsip Alkitabiah ya Pak, bahwa kita perlu menabur di tempat yang membutuhkan untuk supaya bisa berkembang lebih lagi, kan itu prinsipnya sebetulnya ya Pak. Jadi bukan karena kita mengejar profit untuk diri kita, tapi sebetulnya ada prinsip kebenaran balik itu, di mana kita membantu kepada yang lemah untuk kemudian menjadi kuat, dan akhirnya berkat juga sampai kepada kita. Itu bisa simpulkan. Nah, ini Pak, ada pertanyaan dari kolom YouTube seorang anak muda yang menanyakan tentang bagaimana Bapak menyikapi, apakah Bapak pernah mengalami Pak, sekali sudah cermat melakukan semuanya, beli Mercy harga bajai, tapi pernahkah mengalami pengalaman buruk Pak? Buruknya itu mungkin benar-benar buruk sampai kalau orang biasa sudah kapok gitu untuk berinvestasi. Bagaimana Pak Lo bangkit dari itu?
Ya Pak, tentu perjalanan saya di bursa saham selama 34 tahun ya tentu banyak kegagalan-kegagalan saya, kerugian yang saya alami. Contohnya, pertama kali saya beli saham aja 34 tahun yang lalu, saya beli saham IPO, Gajah Surya Multifinance. Strategi saya 34 tahun yang lalu adalah beli saat IPO, listing jual. Begitu saya beli saham Gajah Surya Multifinance, begitu listing turun saya jual dan saya sudah rugi. Kedua kali pun demikian, saya beli saham IPO Astragrafia. Strateginya sama, beli IPO, listing jual. Begitu dia listing, harga saham turun, jual, rugi lagi Pak. Ya. Kemudian tahun 90, 92, ada tight money policy dari JB Sumber. Uang ketat, sehingga semua saham hancur. Dan saya juga mengalami kehancuran. Jadi, uang saya hilang separuh, ya ada potensi loss 50%, begitu Pak. Jadi, banyak sekali kegagalan-kegagalan saya yang dapatkan. Tadi juga Pak Hendra sudah sebutkan, uang saya tahun 98 ketika ada krisis ekonomi, krisis politik di Indonesia yang begitu dahsyat, uang saya tinggal 15%. Tapi ketika kita mengalami kerugian, sampai sekarang pun saya masih ada perusahaan yang satu yang mengalami kerugian juga. Tapi tidak apa-apalah kalau ada beli saham 10, yang satu rugi, yang 9 untung, nggak apa-apa. Ya. Biasa saja karena Warren Buffett pun juga tahun lalu juga mengalami kerugian cukup banyak, 22 miliar dolar kira-kira. Biasalah. Baik. Paling penting ketika kita gagal, kegagalan itu bisa jadi tempat kita belajar ya. Ketika kita gagal, kita jadi tambah pinter, tambah hati-hati di dalam memilih saham. Seperti itu. Jadi kalau kita membeli saham, kita salah membeli saham, kita jadi tambah pinter. Tapi kalau kita benar beli saham, kita tambah kaya. Jadi kalau salah memilih saham, kita tambah pinter. Kalau kita benar memilih saham, sahamnya naik, kita tambah kaya. Kira-kira gitu. Wah, baik Pak. Ya, jadi kegagalan itu memang guru terbaik ya Pak ya. Dan yang penting kita terus bangkit, sekalipun kita gagal. Namun kegagalan itu hanya keberhasilan yang tertunda. Nah, ada banyak pertanyaan yang raise hand, banyak sekali. Rasanya kita bisa sampai pagi kalau satu persatu. Pak Jansen, gimana Pak Jansen? Dari Taman Safari ada yang mau disampaikan ini sebelum kita kasih satu kesempatan lagi untuk penanya mungkin karena waktu Pak Jansen. Baik, Pak Lo Keng Hong, shalom. Ya, shalom Pak Jansen. Ya, ini Bapak sudah sebagai terkenal investor saham. Ya Pak. Dan kita bilang suhu daripada investor saham. Nah, mungkin saya ada pertanyaan yang mungkin banyak yang daripada karyawan seperti kader saya atau juga mungkin staff atau juga umat yang di gereja. Yang lebih basic Pak, dan juga yang lebih esensial Pak, orang yang baru awal yang mau mengenal saham atau memperoleh saham. Ada dua macam. Ada yang bermain saham itu adalah untuk seperti sementara aja, untuk daripada taruh di deposito supaya dapat cuan di sana. Nah, yang satu lagi itu kita main dengan jangka panjang yang seperti betul-betul investor saham. Nah, bagaimana plus minus ya Pak? Kalian yang awal itu. Misalkan taruhan sementara untuk menyaingkan apakah benar supaya ini lebih tinggi daripada invest dan taruh uang di deposito gitu. Ya Pak, kalau kita berinvestasi jangka pendek, tentu saja kalau jangka pendek hasilnya pun tidak berapa besar ya Pak. Tapi kalau kita simpan panjang tentu hasilnya lebih besar.
Saya kan tadi bilang saya membeli Mercy, hanya membeli Mercy yang dijual di harga bajai. Mercy yang dijual di harga bajai itu di dunia nyata tidak ada, adanya hanya di bursa saham. Tadi Pak Yakobus bilang kalau Mercy dijual harga Mercy, saya nggak mau beli. Ya, bocuan itu artinya nggak bisa cuan. Jadi saya hanya membeli Mercy yang dijual di harga bajai. Jadi buat saya bisa cuan besar dan resikonya rendah buat saya. Ya, buat saya resikonya rendah, hanya bisa cuan nggak bisa rugi. Tentu Pak Jansen ketika saya membeli Mercy yang dijual di harga bajai itu, untuk kembali ke Mercy perlu waktu Pak. Perlu waktu untuk menunggu, perlu kesabaran untuk menunggu, ya, perlu kesabaran dan perlu waktu. Tadi sudah disebutkan oleh Edwin tentang kesabaran. Kesabaran itu memang ilmu tingkat tinggi, Pak Edwin. Ya. Belajarnya setiap hari, ujiannya sering mendadak. Tapi investor saham yang lulus, dia akan memperoleh cuan yang besar. Kesabaran juga sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang dapat sabar menahan amarah, dia akan terhindar dari banyaknya penyesalan. Kira-kira begitu Pak Jansen, kalau kita membeli dalam jangka pendek, mungkin untungnya juga tidak maksimal. Ya, untung sedikit, tapi kalau kita menunggu, membeli Mercy yang dijual di harga bajai, menunggu sampai dia kembali menjadi Mercy, maka kita akan memperoleh cuan yang besar Pak. Begitu Pak Jansen. Apakah bisa simpulkan barangkali kalau mainnya dengan jangkanya pendek, yaitu mungkin ya sebaiknya lebih enak berhemat dulu, punya uang banyak, baru bermain begitu Pak? Tidak Pak, mulai dari yang kecil dulu Pak. Ya, kalau tunggu uang banyak nanti nggak mulai-mulai, jadi mulai dari uang yang kecil dulu. Karena sedikit, ada pepatah bilang sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit Pak. Baik, ya. Terima kasih. Ya Pak Jansen. Ya, dari suku. Baik. Apa ada gajah Pak, 2 Pak. Iya. Nggak ada nilai ya Pak, itu nggak ada nilai harganya Pak. Baik Pak Jansen, ya. Oke, yang lain coba satu pertanyaan lagi dari peserta. Di sini ada Pak Denny Mendrova di Jakarta. Silakan Pak Denny. Barangkali ini pertanyaan terakhir ya mungkin ya, karena nggak mungkin kita satu persatu nih. Nanti masih ada webinar berikutnya lagi ya. Silakan bergabung. Ayo Pak Denny. Silakan. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih kepada Pak Edwin, Pak Lo. Terima kasih. Khususnya Pak Edwin ya, dari tadi Pak Lo nih. Saya mau bertanya kepada Pak Edwin. Pak Edwin mempertimbangkan tail effect ya. Apakah mungkin sebenarnya gelombang resesi itu sebenarnya terlambat datang ke Artinya epicentrum resesi ekonomi itu terjadi di Amerika dan Eropa sana di semester 2 nanti, khususnya di AS dan Eropa. Tapi gelombangnya bisa saja tibanya terlambat. Itu sih Pak, mohon pencerahannya Pak. Jadi apakah ini tail effect itu sebenarnya masih ada, tidak tahun 2023 tadi Bapak bilang di semester 2, tapi sebenarnya tahun pertama 2024 bisa saja terjadi. Terus pertanyaan untuk Pak Lo, Pak Lo, apakah investasi di bidang clean energy diikuti oleh Pak Lo? Kebetulan saya juga bekerja di energi Pak, clean energy. Barangkali aja kalau Bapak berminat, apakah itu menjadi target Bapak juga? Dan juga sedikit guyon nih, bagaimanakah cara Bapak berinvestasi untuk kerajaan surga nih Pak? Artinya apakah Bapak juga terlibat dalam membangun kerajaan Allah di bumi? Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati Pak Yakobus. Terima kasih. Ya, silakan Pak Edwin dulu. Ya, bisa tolong dibantu moderator untuk menayangkan slide nomor halaman slide 32. Ya,
Baik, jadi ini untuk menjawab tadi pertanyaan Pak ya, kenapa Indonesia itu boleh dikatakan hanya probability peluang resesinya hanya sekitar 2%. Ya, ini kelihatan dari menggunakan Markov switching dynamic models ya, dengan memasukkan bahwa Amerika itu akan memasuki resesi ya. Nah, kenapa Indonesia tidak akan masuk resesi Pak? Ya karena kalau kita lihat itu tadi saya katakan bahwa memang boleh dikatakan ada 40 juta minimal ya yang mendukung bahwa ada permintaan domestik yang sangat kuat sekali Pak ya. Ini hipotesisnya ya. Lalu juga kita lihat ya bahwa kita juga diuntungkan dengan trade surplus ya dari komoditas yang memang kita punya. Jadi itulah yang sebetulnya kita menyelamatkan kita dari tidak terkena resesi dibanding di tahun 2021, 2020 bahkan 2022 kemarin ya, karena memang selama kurang lebih sekitar 26 bulan berturut-turut Indonesia itu mengalami boleh dikatakan trade surplus ya kan. Jadi lalu juga ketiga ini basic discuss karena pasar finansial yang saya katakan tadi itu kita tuh agak terexclude ya, artinya kita tuh tidak banyak memberikan pendanaan bagi bank-bank di luar negeri dan sebaliknya kita tidak juga banyak mendapatkan pendanaan dari luar negeri. Nah, dari tiga hal tersebut ya, apalagi kita akan mengalami pemilu, artinya nanti konsumsi masyarakat akan makin meningkat. Nah, berdasarkan 4 faktor tersebut ya kan, dan kita masukin ke dalam model, nah kelihatan sekali Pak ya. Jadi probabilitas ya itu di di kolom kemungkinan AS resesi kita masukin itu bahwa memang kita kecil kemungkinan untuk masuk ke dalam jurang resesi Pak. Jadi kita coba untuk sedikit quote unquote berilmiah Pak ya. Jadi nggak hanya berdasarkan wangsit, berdasarkan katanya, coba kita coba untuk masukkan ke dalam modeling ya, ternyata memang less likely lah, kecil kemungkinan kita akan masuk resesi, tetapi tetap kita harus waspada. Nah itu mungkin message yang harus kita perhatikan, karena yang terpenting tadi adalah bagi bisnismen maupun bagi investor adalah pemilihan sektor, pemilihan bidang usaha itu ya yang memang akan bisa menyelamatkan kalau nanti kita terjadi global recession itu di semester kedua nanti Pak. Itu mungkin jawaban saya Pak. Terima kasih Pak. Ya, sekarang Pak tadi ya. Pak, ya silakan Pak. Tadi Pak Denny mengatakan mengenai investasi di kerajaan surga itu investasi yang terbaik Pak Denny, karena dia investasi kita yang bersifat kekal. Kalau kita berinvestasi di bursa saham itu hanya investasi yang sementara saja. Kemudian mengenai ESG, ya. Kebetulan saya banyak bermain di berinvestasi di tambang batu bara. Ya. Tentu tambang batu bara itu tidak ESG, ya. Tetapi saya punya saham perbankan, mungkin perbankan ESG ya Pak. Kemudian saya juga punya perkebunan kelapa sawit, salah satu perkebunan kelapa sawit saya yang punya ESG yang diakui oleh dunia, luar biasa. Pak Denny mungkin bisa cari tahu perusahaan kelapa sawit yang sudah go public yang ESG-nya terbaik di dunia. Dan saya juga jadi pemegang saham itu ya nomor 3 kali ya. Kemudian ada satu gedung dari Intiland ya. Yang saya sebagai terdaftar di sana sebagai pemegang saham terbesar nomor 2, gedungnya itu namanya Shop Quarter di TBC Matupang. Ya. Ada Coca-Cola di sana, ada bank di sana berkantor, mungkin ada Grab atau apa gitu. Gedung perkantoran namanya Shop Quarter di TBC Matupang itu gedung yang ESG.
ESG-nya juga terbaik di dunia. Jadi saya berinvestasi di tempat yang tidak ESG maupun yang tempat yang ESG. Demikian Pak Demi. Baik, ya terima kasih Pak Edwin, Pak Lo untuk jawaban-jawaban atas pertanyaan. Wah, masih banyak sekali yang resen di ruang Zoom maupun di YouTube. Kita bisa sampai pagi nih kalau dilanjutin semua ya. Jadi mohon maaf kalau tidak bisa semua terlayani untuk menjawab pertanyaan. Mungkin ada satu yang sederhana pertanyaan ini Pak Edwin ataupun Pak Lo boleh jawab. Apakah investasi itu bisa dilakukan Pak, bukan hanya pada tempat-tempat company yang go public, ya bagaimana dengan perusahaan-perusahaan yang mungkin itu berpotensi Pak Lo, Pak Edwin ya, tetapi memang belum go public, ya bagaimana Pak Edwin, Pak Lo, punya saran untuk itu? Ya Pak, terima kasih Pak. Jadi bisa aja kita memang berinvestasi belum di perusahaan publik, tapi sifatnya kita adalah memang sebagai angel investor Pak, ya bukan angel dalam arti malaikat Pak ya. Jadi artinya kita sebagai mungkin chip in dulu ya kan, mungkin dari sekian dana mungkin butuhkan kita chip in atau mungkin kita ambil bagian mungkin dalam persentase tertentu, dan nanti khususnya bagi perusahaan-perusahaan, kalau perusahaan yang akan memang punya prospek ke depannya akan bagus, dan biasanya mereka nanti akan exit itu melalui ada private placement atau exit melalui IPO Pak. Jadi itu bisa dilakukan Pak. Kita sebagai angel investor Pak bisa ya. Bisa dilakukan ya. Nah, Ya. Bagaimana Pak Lu sebagai investor Pak, tertarik? Bagaimana Pak? Saya prinsip saya adalah berinvestasi itu membeli Mercy harga bajai. Jadi kalau saya membeli perusahaan yang belum go public, pasti si pemilik nggak mungkin mau jual Mercy-nya di harga bajai, karena dia tahu valuasinya perusahaan dia ini Mercy dijual harga bajai, tentu dia nggak mau. Kalau bisa dia punya bajai dijual harga Mercy. Jadi saya nggak mungkin membeli saham ya sebelum dia go public, nggak mungkin ya. Kalau dia jual bajai seharga Mercy, dia juga nggak mau. Jadi kalau Mercy dia dijual harga bajai, dia juga nggak mau ya. Tentu saya tidak bisa membeli perusahaan yang belum go public, karena di perusahaan go public itu banyak sekali di situ orang yang tidak mengerti tentang saham, sehingga dia punya Mercy, dia rela dijual di harga bajai. Nah, di situ saya punya kesempatan yang besar untuk membeli Mercy di harga bajai. Dan kalau ada, tentu dulu uang saya beli, dan saya menunggu sampai dia kembali jadi Mercy lagi. Membeli Mercy harga bajai, risiko rendah, dan cuannya akan besar. Demikian Pak. Iya. Ya, baik. Iya, makasih Pak Lo, Pak Edwin. Jadi apa tidak memungkinkan ya Pak Lo ya, perusahaan yang belum go public namun berprospek gitu Pak Lo, berprospek. Tidak mungkin. Pak Lo, pemilik tidak mau jual dia punya Mercy di harga bajai, jadi tidak mungkin. Tidak. Yang ada yang dijual harga bajai hanya perusahaan yang sudah go public, ya Pak. Si pemilik tentu tidak akan mau. Tidak akan mau ya. Oke, misal ini berandai-andai Pak, perusahaan ya Pak, let's say rumah sakit ya, memang belum perusahaan go public ya, tetapi ketika rumah sakit itu growing ya Pak, dengan modal terbatas mungkin dari keluarga, pihak keluarga membangunnya, lalu kemudian dengan kesempatan yang ada dan tingkat growing yang ada membutuhkan suntikan dana untuk supaya rumah sakit itu yang notabene tadi prospeknya baik memerlukan suntikan investasi. Nah, bagaimana Pak Lo melihat hal itu?
saya tidak terbiasa melakukan hal itu, Pak. Ya, jadi Tidak saya terbiasa ya. biasa untuk menyuntik satu perusahaan yang memerlukan dana. Saya tidak mau, Pak. Ya, saya biasanya memang satu perusahaan yang wonderful company yang sudah cuannya sudah berlimpah-limpah baru saya mau memiliki. Jadi misalnya saya punya tambang batu bara, saham di tambang batu bara yang cuannya bertriliun-triliun, punya bank yang cuannya bertriliun-triliun, baru saya mau masuk beli di harga murah. Kalau suruh nyuntik lagi perusahaan sakit mesti nyuntik, saya nggak mau, Pak. Saya hanya beli wonderful company. Gimana Pak Edwin? Menurut Pak Edwin gimana Pak Edwin? Udah nggak dilihat sama saya, itu buat orang lain aja, Pak, bukan buat saya. Oke, ya. Gimana Pak Edwin? Pak Edwin kan juga bergerak di sekuritas ya, cukup belasan tahun. Gimana Pak Edwin? Iya, ini memang beda bini aja Pak, secara pandang sih Pak ya, gitu loh Pak. Beda cara pandang, baik. Iya, karena memang kalau kita mengikuti prinsip Pak Lo ini, memang ketika dia udah listing itu semua memang kelihatan atau transparan, clear, transparan. Jadi bisa kelihatan semua lah Pak. Kira-kira dia dalam keadaan sehat, gimana tentang histori dan segala macam. Tapi kalau untuk perusahaan belum IPO itu memang masih belum kelihatan Pak. Itu mungkin yang jadi pembedanya sih Pak. Kira-kira demikian Pak. Baik, terima kasih Pak ya. Jadi ini ada beda cara pandang, namun biarlah kita merenungkannya ya, minta hikmat daripada Tuhan. Baik, Pak Lo, Pak Edwin, mungkin singkat sepersekian menit untuk closing statement. Pak Lo dulu untuk wisdom berbagi bagi khususnya generasi muda, Pak Lo, di hari ini. Generasi muda, berinvestasi saham itu begitu nikmat dan mengasihkan. Seperti misalnya Warren Buffett bisa mendapatkan uang dari berinvestasi di bursa saham sampai $100 miliar. Pekerjaannya yang dia lakukan tidak capek. Hanya sepanjang hari dia hanya membaca laporan keuangan, membaca koran, membaca majalah, laporan keuangan, annual report, tidak capek yang dia lakukan. Begitu nikmat, tetapi tentu harus disertai, kita harus tahu apa yang kita beli. Ya, jangan membeli kucing dalam karung. Karena kalau kita membeli kucing dalam karung, kita membeli hanya dengar tukang pom-pom, dengar influencer, nanti kita akan yang besar. Demikian Pak. Baik, makasih Pak. Jadi Pak Lo mengencourage generasi ini yang tadi Pak Edwin sebutkan, balik pada go to investment society, mulai belajar yang namanya berinvestasi ya. Dan masih merupakan blue ocean ya, Pak Lo, Pak Edwin ya, berinvestasi bahkan di tingkat global. Puji Tuhan. Pak Edwin silakan closing statement singkat. Ya, jadi kalau kita lihat Indonesia memang tidak akan masuk ke dalam resesi, tetapi perlambatan ekonomi yang terpenting adalah pemilihan sektor, ya kan. Lalu terkait dengan investasi, berinvestasilah sejak dini, ya kan. Tetapi bukan berarti di saat sekarang itu tidak bisa dilakukan, karena berinvestasi itu bisa di dalam situasi kapanpun, ya kan. Lalu ketiga, ya kan, mulailah berinvestasi dari yang kecil-kecil aja, ya kan. Karena kalau kita tidak mulai dari yang kecil-kecil, ya kita tidak akan pernah berinvestasi. Tempat yang perlu kita lihat itu yang saya ambil juga dari Palu adalah kesabaran. Itu adalah memang benar-benar yang yang susah kita dapatkan dari seorang investor tersebut, dan memang harus horizon jangka panjang Pak. Itu pengalaman saya ketika kita bertemu dengan investor institusi ya. Itu mungkin Pak kira-kira sedikit dari saya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edwin, terima kasih Pak Lo. Sungguh banyak hal berharga kita dapatkan dari Bapak berdua dan juga para partisipan semuanya yang telah berpartisipasi sampai dengan jam ini. Nah, baiklah, kita akan masih ada serial
webinar 2 kali di depan sana, Rabu bersambung ya, kemarin dari sisi spiritual rohaninya Rabu lalu, hari ini kita melihat gambaran resesi atau dampak atas Indonesia, peluang dan juga tantangan yang ada, lalu juga encouragement tentang investasi. Jangan lupakan, selain kerja keras, juga berpikirlah untuk berinvestasi. Gitu ya, Pak Edwin, Pak Lo ya. Terima kasih. Nah, baik, saya kembalikan kepada MC kita, Bro Nixon Siregar, untuk informasi lebih lanjut. Haleluya. Baik, terima kasih Pak Yakobus, Pak Edwin, Pak Lo Keng Hong yang sudah memaparkan hal-hal yang luar biasa. Yang masih semangat, berikan tepuk tangan dulu pada malam hari ini. Ya, luar biasa ya. Tentunya kami mohon maaf jika Bapak Ibu ada begitu banyak pertanyaan tapi kami tidak bisa mengakomodirnya. Tapi jangan berkecil hati, masih ada webinar-webinar selanjutnya ya Bapak Ibu, yang tentunya juga mungkin bisa menjawab segala pertanyaan Bapak Ibu. Oke, sebelum saya membacakan beberapa pengumuman, sebelum Bapak Ibu, saya takutnya banyak yang sudah mulai keluar nih, kita mau foto dulu ya Pak Yakobus ya. Pak Lo Ya, sama silakan. Pak Edwin, kita Ya. foto dulu. Ya, Minta give your heart. bantuan, Ya, rekan berikan saya. tanda hati. Ya, berikan tanda hatimu, kan? Tanda terima kasih, tanda engkau menyukai dari webinar kita pada malam hari ini. Ya, baik. Bisa dikasih tanda hati. Keluarin tanda hati ini gimana, Pak? Ya, boleh Pak. Ya, Begini aja Pak ya. ya, Terima boleh kasih gitu. ya. Terima kasih Oke. Pak Lo. Luar biasa ya. Baik, tunggu Oke. sebentar Bapak Ibu, tetap tahan. Karena Bapak Ibu nggak pernah tahu ada di jendela manakah Bapak Ibu. Tapi pastikan senyum Bapak Ibu terus semeringah. Karena ini ada banyak sekali partisipan kita pada malam hari ini. Berikan tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu. Wow, luar biasa. Gimana Bro Abraham? Sudah? Wah, belum katanya. Tunggu. Satu kali lagi katanya ya. Hatinya keburu copot. Hatinya Ya, keburu ayo, copot ya. Oke, yuk. Sudah ya? Baik. Ya. Oke Bapak Ibu, Baik, saya sudah. dengan cepat saja saya akan membacakan beberapa pengumuman untuk kedepannya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah serial webinar. Jadi ini adalah seri yang kedua. Minggu lalu seri yang pertama. Kalau Bapak Ibu mungkin ingin mendengarnya lagi, Bapak Ibu nanti bisa langsung masuk ke YouTube channel kita, namanya More Revival. Di situ Bapak Ibu bisa menonton seri yang pertama dan seri yang kedua. Nah, selanjutnya pengumuman berikutnya adalah, boleh dibantu pengumuman yang kedua. Next. Ya, terima kasih tentunya untuk Bapak Dr. Rubin Ade Abraham, Pak Lo Keng Hong, Bapak Dr. Edwin Sebayang SE/MBA, dan Bapak Insinyur Yakobus S. Wibowo yang sudah memberkati setiap kita. Mari berikan tepuk tangan buat mereka, Bapak Ibu. Ya Tuhan. Selanjutnya, nah, minggu depan Bapak Ibu jangan sampai ketinggalan, karena minggu depan kita juga akan masuk dalam next webinar, tentunya Rise Up and Be Victorious, dengan narasumber kita Pak Sony Waplau gitu ya, Pak Tony Adikarjo, Pak Bernardito Vega ya. Minggu depan Rabu